Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Siang edisi akhir pekan di hari Sabtu tanggal 6 November 2021 dan masih ditemani oleh saya Andela Kusuma di studio. Pendengar, siang hari ini istimewa ya karena kami akan hadirkan dialog Pro 3 RRI. Temanya hari ini adalah Pahlawanku Inspirasiku. Ya, Hari Pahlawan jatuh pada tanggal 10 November diperingati untuk mengenang kembali jasa para pahlawan yang gugur dalam melawan penjajah. Peringatan Hari Pahlawan dilatar belakangi oleh peristiwa di Surabaya, tepatnya di tanggal 10 November 1945. Ada sejumlah maksud dan tujuan diperingatinya Hari Pahlawan setiap 10 November. Di antaranya adalah untuk mengenang dan menghormati perjuangan para pahlawan dan pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Seperti apakah kriteria seseorang bisa disebut sebagai pahlawan apalagi di era modern seperti saat ini. Nah, saya tidak ingin sendiri berbincangnya ya, karena saya sudah kedatangan dua narasumber kami yang hadir di studio. Pendengar, ada Bu Esther Yusuf, ahli patologi sosial. Halo, selamat siang Bu Esther. Selamat siang. Apa kabar hari ini Bu? Baik sekali, Mbak. Baik, dan juga narasumber saya yang kedua pendengar adalah Pak Beni Susityo atau Romo Beni, staf khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP. Selamat siang Pak Beni. Selamat siang. Oke, dan tidak hanya berdua saja kita ya, tidak hanya bertiga saja karena di Zoom meeting saya juga sudah terhubung dengan Pak Ahmad Suwaidi selaku Dekan Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA Jakarta. Halo, selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang. Selamat siang Mbak Esther dan Romo Beni. Selamat siang Mas Edi. Selamat siang, baik. Dan pendengar, inilah dialog Pahlawanku Inspirasiku. Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November. Peringatan Hari Pahlawan tahun 2021 mengusung tema Pahlawanku Inspirasiku. Oke, jadi pendengar tema Hari Pahlawan 2021 ini sudah diumumkan oleh Kementerian Sosial atau Kemensos, yaitu temanya Pahlawanku Inspirasiku. Logonya yang digunakan ketika kita membrowsingnya begitu ya, ada tangan yang menggenggam bambu runcing disertai dengan kibaran bendera Indonesia. Nah, saya ingin tahu bagaimanakah pendapat dari ketiga narasumber kita di siang hari ini. Mungkin saya awali dari yang paling cantik ya, ada Bu Esther. Mau nggak Bu Esther? Bagaimana Bu pendapat Ibu? Ya, terima kasih ya. Yang pertama, semua logo itu seharusnya dikontekstualkan ke masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat memahami apa sih makna dari tangan yang dengan bambu runcing dan bendera merah putih. Kalau saya lihat di masyarakat saat ini, di banyak fenomena bahwa atau bahkan gejala sosial, penghormatan kepada bendera merah putih, penghayatan kepada nilai-nilai nasionalisme itu sangat kurang. Jadi pendidikan tentang kewarganegaraan, tentang nasionalisme, cinta tanah air itu kurang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang logo bambu runcing ya. Bambu runcing adalah mungkin dimaknai sebagai lambang keberanian, perjuangan di masa yang lalu. Nah, bagaimana mengkontekstualkan bambu runcing itu untuk masyarakat pada saat ini. Karena kalau tidak kontekstual tentu akan jauh sekali. Kalau kita bicara ke anak-anak mereka akan heran. Bambu runcing sesuatu yang asing gitu. Iya. Nah, jadi keberanian itu seperti apa? Misalkan kalau mau dijelaskan yang saya tangkap, keberanian saat ini bukan lagi keberanian menghadapi pasukan penjajah, tetapi bagaimana kalau kita lihat tarik historis dan keadaan sekarang, bagaimana keberanian melawan arus dalam struktur dan kultur yang patologis di masyarakat, yang korup, yang feodal, dan juga kalau kita lihat saat ini orang yang melawan struktur atau kultur yang masih patologis di masyarakat, itu juga bertaruh bukan hanya ekonomi ya, tetapi juga keselamatan jiwa dan fisik. Jadi perlu pemaknaan, perlu dikontekstualkan untuk masyarakat ya, agar bisa dipahami.
Oke, lebih perlu dijelaskan kepada masyarakat ya Bu ya, apalagi memang generasi muda itu, apalagi yang masih kecil-kecil ya Bu ya, sudah jarang melihat bambu runcing, apa sih artinya gitu ya? Ya, bahkan bisa dikontekskan itu kekerasan kalau tidak dijelaskan. Oke, baik. Itu tadi pendapat dari Bu Esther ya pendengar. Selanjutnya saya akan dengarkan pendapat dari Pak Beni. Monggo Pak Beni, bagaimana gini, menurut Anda? Jadi kan ini sebenarnya simbolik ya. Mining di balik itu apa? Bambu runcing, kemudian dipegang erat, kemudian merah putih. Ini kan simbol. Simbol bahwa pada waktu itu meskipun kita teknologi perang kalah jauh, tetapi karena spirit semangat masyarakat pada waktu itu untuk mau berkorban demi bangsa dan tanah airnya supaya tidak dijajah, maka mereka bisa membebaskan itu. Yang ingin saya katakan di ini simbolis yang saya katakan bahwa bangsa ini akan maju, akan berkembang, bertumbuh kalau memiliki spirit. Spirit gotong royong, spirit kebersamaan, dan spirit itu yang menjadi alat kita, menjadi kekuatan kita. Itulah nasionalisme. Jadi nasionalisme itu orang yang mencintai bangsa dan negaranya dan mengorbankan hartanya, mengorbankan nyawanya demi tujuan kemerdekaan. Maka pemaknaannya apa? Pemaknaannya adalah apakah kita punya spirit pengorbanan terhadap bangsa dan negara ini. Ini yang sekarang sulit. Misalnya kita ada gejala yang disebut patologi tadi, korupsi, nepotisme, terus kemudian bagaimana menginjak hak-hak martabat orang kecil. Ini kan sebenarnya mengkhianati dari spirit tadi bambu runcing itu. Bambu runcing dipegang erat dan simbol merah putih. Kalau kita menyintai bangsa dan negara, berarti kan kita harus memiliki spirit etos kerja. Etos kerja itu adalah spirit di mana kita semua harus bekerja keras untuk menciptakan kesejahteraan. Tapi etos kerja harus diimbangi dengan yang disebut patos. Patos itu saya melibatkan, merasakan derita saya, bagian derita sesama saya. Maka dalam patos itu empati, solidaritas kemanusiaan menjadi muncul. Maka itu harus menjadi logos. Pengetahuan kita tentang pahlawan itu adalah semangat spirit bambu runcing itu. Jadi semangat bambu runcing itu ini mengatakan meskipun kita tidak memiliki teknologi modern dalam perang, meskipun kita tidak memiliki alat-alat canggih, bisa kok kita merdeka. Karena kita percaya dengan keyakinan untuk merdeka. Nah, keyakinan ini harusnya ditanamkan dalam era generasi digital ini. Jadi bangsa ini jangan bangsa pecundang, tapi bangsa yang menjadi pemenang ketika kita mampu mengolah itu dalam pengertian kemampuan kita, apa yang kita miliki, kemudian harus menjadi milik kita, sehingga kita bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang dihormati di dunia global dan internasional. Oke, baik. Itu tadi menurut pendapat dari Pak Beni ya, dan kita dengarkan pendapat dari narasumber kita yang ketiga, pendengar yang bergabung di Zoom meeting, ada Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Baik, silakan Pak Ahmad. Ya, benar ya. Jadi kepahlawanan itu intinya adalah spirit. Jadi kita tidak akan menemukan lagi seorang pahlawan sebagaimana pada 10 November 45 ya, karena waktu itu adalah perang fisik dan kita tidak lagi akan dan tidak menginginkan ada perang fisik yang seperti itu. Sekarang ini eranya adalah perang dalam arti ilmu pengetahuan, persaingan teknologi, persaingan kesejahteraan, dan persaingan pemerataan, persaingan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Jadi spirit itulah yang harus kita tanamkan ya kepada generasi berikutnya. Dan kemerdekaan itu juga mesti diartikan sebagai kemerdekaan dari kemiskinan, dari kebodohan, dari penindasan, dari kesewenang-wenangan, dan juga dari kesenjangan ekonomi ya, ekonomi dan politik. Jadi kita mesti tahu bahwa dulu kemerdekaan itu diraih karena kita tertindas, lalu kita bodoh, kita tertinggal, kemampuan berpikirnya terbatas. Nah sekarang ini kita sudah merdeka nih, apa tantangan kita? Gitu. Nah jadi penting sekali untuk membangun itu. Misalnya kalau misalnya ada
pemberian pahlawan, ya, pemberian award pahlawan oleh pemerintah misalnya, sekarang sudah berkembang bukan hanya mereka yang terlibat perang fisik itu sendiri, tapi dalam pemikiran, dalam kebangkitan ekonomi, kebangkitan kesejahteraan dan lain sebagainya. Jadi kita memang harus mengembangkan pengertian merdeka ini dalam spirit tadi itu, kemerdekaan, kemandirian dan seterusnya. Jadi anak-anak muda sekarang saya kira mereka sudah memanfaatkan kemerdekaan, tetapi mungkin masih perlu diarahkan pada kemana kompetisi itu dilakukan dan untuk apa. Artinya untuk kesejahteraan. Jangan sampai juga perjuangan itu dilakukan hanya untuk diri sendiri atau kelompoknya misalnya itu. Tadi yang disebut oleh Romo Beni sebagai gotong royong dan kebersamaan. Jadi kebersamaan yang ada di dalam spirit kepahlawan 10 November itu juga harus diusung dalam konteks sekarang dalam menghadapi persaingan dengan negara lain dan persaingan antar kelompok, antar prestasi ya. Persaingan antar kelompok belum tentu negatif ya. Kalau persaingannya soal prestasi maka itu akan membangun kebersamaan. Oke. Baik, nah itu tadi pendengar adalah tanggapan dari ketiga narsum kita terkait logo untuk mengusung Hari Pahlawan 10 November tahun ini atau tahun 2021. Nah Bu Esther, pasti juga pahlawan di era sekarang ini berbeda dengan pahlawan di era zaman dahulu ya Bu. Kalau kita dulu berperang melawan penjajah begitu, lebih banyak fisik yang digunakan. Kalau menurut Bu Esther sendiri, kriteria seperti apakah yang bisa disebut pahlawan yang kekinian dan juga inspiratif Bu? Sesuai dengan tema Pahlawanku Inspirasiku. Ya, artinya pahlawan yang kekinian itu harus kontekstual ya menurut saya. Dan kriterianya kita tidak sekedar membatasi pada prestasi atau apa yang karya dia. Karena proses untuk menentukan satu prestasi atau satu karya tentu ada hal-hal di baliknya. Misalnya begini, kalau di dalam peraturan kita di Indonesia, pahlawan itu kan ada dua jenis lah, yang dua pembatasan. Yang pertama yang kurang lebih yang melawan penjajahan, melawan aneka kekerasan. Lalu yang kedua adalah yang menghasilkan prestasi yang luar biasa. Jadi baik di bidang pembangunan ataupun kemajuan. Nah, kalau saya lihat ada dua hal. Yang pertama adalah kalau pembangunan dan kemajuan, kita melihat pada nilai apa yang dibangun di Indonesia. Karena orang selalu bisa bergerak melakukan perubahan sosial itu dari apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan. Jadi kriteria ini harus muncul pada saat kita menyatakan bahwa seseorang ini pahlawan untuk melakukan perubahan. Orang yang mampu membentuk nilai-nilai baru, spirit baru untuk bangsa kita. Dan yang kedua memang yang menghasilkan karya-karya yang nyata di masyarakat, yang bisa membuat perubahan yang struktural ataupun kultural di masyarakat. Itu dua hal yang pokok ya tentang kriterianya. Nah, untuk mencapai menilai itu, saya kira kita juga mengkontekstualkan dengan keadaan masyarakat Indonesia. Jadi kalau hanya sekedar dari apa yang dihasilkan, mungkin akan ada ketidakadilan. Misalkan begini, orang yang sedari kecil dan terus hidup dalam kemiskinan akan sulit untuk menghasilkan karya-karya yang bermutu, karya yang bisa menghasilkan perubahan struktural, karena memang posisinya telah sulit untuk mencapai itu. Yang kedua misalkan tentang keluhuran saat berkarya ya. Jadi nilai-nilai apa yang muncul dalam pembangunan. Seringkali satu karya terasa sangat luar biasa berdampak, tetapi hanya untuk kelompok yang diuntungkan. Jadi siapa yang diuntungkan? Ini harus seluruh bangsa, bukan hanya kelompok yang mempunyai modal ataupun golongan tertentu. Jadi dalam hal ini bagaimana misalkan orang membangun nilai, mampu membumikan Pancasila, membangun semangat kebangsaan, bisa mengalahkan, konteksnya begini, kalau hanya teknologi mungkin diperbandingkan dengan Free Fire nih, satu game yang bisa di-download oleh jutaan orang dan orang tergila-gila dengan itu. Jadi bagaimana Pancasila bisa digemari sampai sedemikian, merasuk dalam diri setiap orang ya. Lalu juga tentang ada orang yang cerdas dan tidak cerdas, kalau dalam konteks kita nih. Ada orang disabilitas dan tidak. Kalau diperbandingkan dengan demikian, tentu prestasi
akan sulit menonjol di kalangan yang disabilitas. Jadi soal usia, gender, ini sangat penting dalam menentukan kriterianya. Oke, baik. Terima kasih Bu Esther untuk pendapatnya. Selanjutnya saya ingin ke Pak Beni, Romo Beni. Kriterianya seperti apa saja Pak? Pahlawan yang menginspirasi dan juga kekinian Pak, menurut Anda? Jadi kita harus melihat tantangan zaman ya. Tantangan zaman kita di era digitalisasi itu 3 hal pokok. Siapa yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi, dia menguasai dunia. Ini dikatakan Francis Bacon, filsuf abad 16. Nah, sekarang apa arti pahlawan itu? Dalam konteks global dan dalam kompleks dominasi yang dikatakan modal, dominasi di mana keterampilan hanya dimiliki segelintir orang, dalam dominasi terjadi kesenjangan sosial, maka harus dilihat bahwa pahlawan yang ke depan itu adalah orang yang mampu memberikan yang disebut sila kelima itu, keadilan sosial itu. Nah, bagaimana figur orang-orang yang mengaktualisasi keadilan sosial itu adalah ketika dia menjadi agen-agen perubahan pada lokalitas itu. Jadi pahlawan yang inspiratif itu adalah generasi-generasi muda yang bisa menciptakan aplikasi yang dengan mudah dipakai untuk kesejahteraan rakyat ya. Misalnya, bagaimana mengatasi tengkulak. Ya, mereka bisa menggunakan aplikasi-aplikasi dunia digital itu sehingga petani tidak lagi pada perantara. Tetapi petani bisa langsung kita hasil panennya bisa menjual secara langsung. Ini kan bisa ditangani dengan aplikasi. Jadi anak-anak muda yang menemukan aplikasi yang sederhana, yang teknologi tepat guna itu bagian dari kepahlawanan sekarang. Jadi kepahlawanan sekarang itu adalah yang mampu menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dan kampungnya serta wilayahnya. Misalnya, bagaimana dia menyulap daerah-daerah yang kumuh menjadi daerah-daerah yang mampu menghasilkan komoditas ekonomi. Misalnya, contoh bagaimana inspirasi Sungai Berantas yang di Malang itu. Dengan cara apa? Anak-anak muda yang kreatif inovatif mengecat dinding-dindingnya dan mengecat gentengnya. Itu mendatangkan komoditas ekonomi, akhirnya menumbuhkan apa? Ekonomi. Ya. Ada di situ yang namanya industri kreatif masyarakat kecil. Di situ ada warung, di situ ada parkir, di situ ada yang disebut bagaimana ekonomi bisa tumbuh. Jadi menumbuhkan ekonomi ini menjadi prioritas kita, yaitu kesejahteraan. Nah, sekarang pertanyaan mendasarnya, kriteria apa? Ya kriterianya pertama-tama anak muda yang inovatif, kreatif, tapi anak muda yang memiliki kemampuan daya juang dan tidak tergantung kepada fasilitas, tapi dia bisa menciptakan teknologi tepat guna. Sesuatu yang baru ya? Itu banyak inovasi itu. Maka inovasi itu dia bisa inovasi dalam hal kerajinan, inovasi dalam makanan, inovasi dalam bagaimana dia membuat daerahnya itu sejahtera dengan pariwisatanya. Ada variasi inovasi dengan menemukan bagaimana dia menggunakan media sosial menjadi sarana merajut kebersamaan persaudaraan. Itu yang harusnya kita nilai, karena pahlawan masa kini adalah bagaimana dia menciptakan bonum communio, kesejahteraan umum. Nah, kesejahteraan umum hanya bisa diciptakan kalau ada agen-agen perubahan. Agen perubahan itu menyangkut generasi baru yang rela berkorban, tidak untuk pribadinya egoisme, tapi untuk kepentingan daerahnya. Maka kalau kita mau mengangkat kriteria kepahlawan, menurut saya adalah dia berdampak bagi kesejahteraan masyarakatnya. Dan orang-orang itu yang harusnya kita tampilkan di publik, karena mereka menjadi inspirasi perubahan, dan inspirasi perubahan itu membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya. Oke, luar biasa. Dia yang bisa merubah gitu ya Pak ya. Dalam hal yang baik tentunya ya. Oke. Tapi jangan sampai jadi provokator, itu bukan pahlawan itu. Baik. Oke, yang perlu kita garis bawahi dalam hal baik ya Pak ya. Oke, itu yang bisa berdampak baik. Selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu bagaimanakah kriteria pahlawan yang kekinian dan juga inspiratif dari Pak Ahmad, sebelum kita sapa pendengar dan juga undang pendengar untuk bergabung di siang hari ini. Pak Ahmad, bagaimana Pak kalau menurut Anda? Halo Pak Ahmad? Ya halo, jadi memang
kan kita sudah 70 tahun merdeka ya. Ya. Jadi memang harus ada transformasi dan harus ada perubahan target-target dari bangsa kita ini yang dipimpin oleh pemerintah ya. Pemerintah punya target tertentu. Disitulah kriteria pahlawan juga harus diletakkan. Misalnya soal lingkungan ya, kita kan punya target bagaimana mengurangi emisi, mengurangi kerusakan dan lain-lain. Dan itu masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu harus didorong untuk bagaimana mengatasi kerusakan lingkungan. Di sanalah mereka-mereka yang berhasil melakukan itu, tentu dengan penciptaan teknologi, penciptaan jaringan masyarakat misalnya, itu yang mesti diperhatikan, yang mesti menjadi kriteria utama ya. Sekarang ini anak-anak muda itu sangat kreatif juga tentang memudahkan masyarakat yang berdampak kepada kebaikan. Misalnya beberapa waktu yang lalu ada anak muda yang menciptakan remote untuk traktor misalnya ya. Itu bagi saya pribadi itu luar biasa karena orang petani itu membawa traktor ke sawah tidak lagi perlu mengendalikan traktor seperti biasanya, apalagi mengendalikan hewannya, tapi cukup di pinggir jalan memakai remote misalnya. Itu jauh lebih efisien, lebih efektif, tapi juga bisa lebih luas. Jadi penghasilan petani itu akan meningkat dengan itu misalnya. Okay. Dan itu banyak hal juga, misalnya mengatasi kerusakan pinggir-pinggir sungai misalnya. Sekarang banyak anak-anak muda yang menciptakan teknologi untuk mengelola sampah ya, sehingga sungai kita menjadi bersih. Nah ini harus didorong mereka diberi award gitu, menjadi kebiasaan dan menjadi kompetisi yang positif gitu. Oke, baik, luar biasa. Jadi secara garis besar ini sama ya Pak ya. Jawaban dari ketiga narsum kita, Bu Esther juga tadi adalah mereka yang mempunyai inovasi baru untuk perubahan yang lebih baik ya Pak ya untuk masyarakat. Jadi pendengar, Anda juga bisa bergabung di kesempatan siang hari ini. Silakan di line telepon kami 021 352 3172 atau di 021 384 4545 dan bisa juga di 021 386 6712. Anda juga bisa bergabung untuk menyampaikan opini Anda dan juga pertanyaan Anda di WhatsApp kami 081 399 399 888. Tadi kalau tidak salah sudah ada pendengar yang bergabung ya di line telepon, Pak Udin di Boyolali. Oke, coba kita sapa, masih tersambung tidak? Halo, selamat siang Pak Udin. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Udin, silakan. Ibu Adel, Ibu Esther, Bapak Beni, Bapak Ahmad. Apakah ada jaminan kesejahteraan dari pemerintah Indonesia khususnya ya untuk pahlawan dan keturunan kita dan keturunannya yang masih ada atau yang masih hidup? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin di Boyolali. Lah mungkin ini juga Romo Beni ingin menjawab ya pertanyaan dari Pak Udin. Ada tidak sih Pak kita tuh pahlawan yang kemarin-kemarin itu masih ditanggung oleh pemerintah gitu. Jaminannya apa saja yang didapatkan mereka? Ya sejauh saya tahu ya, pemerintah memberikan beberapa, ada yang dapat pensiun ya, pahlawan itu, ada yang tidak. Memang kalau kita jujur akui, ya kesejahteraan mereka memang minimal. Kecuali para pahlawan yang memang memiliki harta, memiliki kemampuan. Sedangkan pahlawan-pahlawan yang tidak memiliki apa-apa, ya hanya mengandalkan pensiun sebagai veteran. Nah, ada juga para pahlawan yang mendapatkan gelar itu karena dia tidak bagian dari militer, itu kadang-kadang tidak mendapat apa-apa, hanya mendapat penghargaan. Ya memang persoalan ini yang harusnya kita pikirkan bersama ya. Tapi kan yang bagi mereka dulu awal itu kan tidak memikirkan kesejahteraan. Bagi mereka yang menjadi pahlawan itu rela berkorban, ya bagaimana Indonesia keluar dari penjajahan, penindasan, Indonesia menjadi negara yang berdaulat, yang mampu mengolah sumber daya alamnya sendiri. Itu yang sebenarnya, jadi kalau penghargaan materi itu memang terbatas. Oke, baik. Nah mungkin juga
Pak Ahmad dan juga Bu Esther ingin menambahkan? Monggo Bu Esther, ada tidak pertanyaan dari Pak Udin tadi? Iya, kalau dari aturannya, pahlawan yang pasti punya hak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Dan kemudian ada tali asih ya yang jumlahnya, kalau saya tidak salah tuh 50 juta per tahun ya. Saya sempat baca selintas. Dengan kewajiban itu sampai keturunan kedua yang saya baca. Lalu soal kewajiban dari keluarga pahlawan adalah menjaga martabat mereka dan terlibat aktif di dalam organisasi para pahlawan. Itu yang saya tahu. Oke, baik. Pak Benny, Pak Ahmad mohon maaf ingin menambahkan? Ya, mestinya itu tadi saya kira pahlawan dalam pengertian kemerdekaan ya. Ya, ditanyakan Pak Udin, benar Pak. Dikembangkan ya menjadi pahlawan adalah tadi itu orang yang mampu menemukan sesuatu yang baru dan memberikan efek positif bagi kesejahteraan masyarakat dan kebaikan secara umum gitu. Jadi mesti harus dirumuskan kembali bahwa sehingga orang seperti punya copyright gitu. Jadi di samping mereka mempunyai copyright sebagai dimensi bisnis, mereka juga mesti diberi penghargaan mungkin dengan imbalan tertentu dari pemerintah, karena pemerintah kan diuntungkan juga ya, masyarakat secara umum diuntungkan oleh temuan-temuan itu. Jadi layak juga untuk memacu para pahlawan muda lah ya dalam konteks sekarang ini menghadapi tantangan kompetisi internasional sekarang ini. Oke. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Pak Udin. Selanjutnya kita sapa Bu Esther, Pak Bedi dan juga Pak Ahmad. Ada Pak Agung di Jakarta. Halo, selamat siang Pak Agung. Ya, Mbak Penyiar dan Mbak Udara Bu Esther dan Pak Ahmad. Yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, begini, sebelum kita merdeka kan ada pahlawan perjuangan, dan setelah kita merdeka ada pahlawan kemerdekaan, dan sekarang mengisi pahlawan pengisi kemerdekaan. Yang saya mau tanyakan adalah, apa sih kriteria-kriteria atau ukuran-ukuran apa saja untuk dinyatakan sebagai pahlawan, terutama di saat ini ya, kan mengingat kita tahu ada atlet itu juga disebut pahlawan, suami yang mencari nafkah buat keluarga itu disebut pahlawan dan sebagainya. Kira-kira ukuran-ukurannya itu apa saja ya nilainya agar bisa dikategorikan seorang itu sebagai pahlawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung di Jakarta. Tadi itu juga sebenarnya sudah kita bahas sekilas ya Pak ya, pahlawan di masa kini itu seperti apa begitu. Nah mungkin juga Bu Esther ingin menjawab juga pertanyaan dari Pak Agung tadi, lebih detailnya Bu. Ya, Pak Agung, mungkin kita bisa bedakan antara pahlawan nasional dan yang bukan pahlawan nasional ya. Kalau untuk pahlawan nasional itu sudah ada dasar hukumnya, itu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 PRPS 1964, Undang-Undang Nomor 3 2009 dan PP 35 2010. Ini intinya adalah warga negara Indonesia yang punya integritas moral, kelakuan baik, setia, tidak pernah dipenjara 5 tahun. Pahlawan nasional adalah yang telah gugur, yang ada dharma bakti dan karya yang luar biasa pada negara dan bangsa. Itu yang sesuai aturan ya, ditambah yang punya prestasi luar biasa untuk pembangunan dan kemajuan. Di luar itu ada pahlawan yang tidak termasuk dalam pahlawan nasional. Kita tahu ada pahlawan reformasi atau dalam seperti Bapak sebutkan tadi, olahraga dan banyak bidang yang lain, ampera juga. Mungkin gambarannya seperti itu tentang pahlawan yang sudah ada sekarang. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Esther yang sudah menjawab tadi pertanyaan dari Pak Agung. Ingin ada yang menambahkan? Saya hanya mengatakan gini, pahlawan masa kini ini kan sesuai konteks zamannya ya. Jadi pahlawan masa kini itu adalah pahlawan yang bisa menciptakan kesejahteraan masyarakatnya, yang bisa menciptakan lapangan kerjanya, yang bisa membangun inovasi bagi kemajuan bangsanya. Itulah pahlawan masa kini. Jadi pahlawan sendiri sekarang ini mereka ada memiliki kesukarelaan, pengorbanan, tetapi mereka ini yang mampu membawa kemajuan untuk bangsa dan negara. Jadi dalam bidang 3 tadi, teknologi, informasi, komunikasi, itu yang harusnya menjadikan pahlawan sekarang ini memiliki prestasi bagi kemajuan. Maka di situ atlet bisa jadi pahlawan, bisa. Kita mengharumkan nama bangsa. Terus ayah kita bisa pahlawan, bisa. Ayah kita menjadi pahlawan ketika dia bekerja keras membanting tulang untuk kesehatan keluarganya. Itu pahlawan dalam keluargaku.
Jadi pahlawan itu jangan sempit fisik, tetapi pahlawan memiliki makna sekarang ini adalah membawa kesejahteraan, membawa kebahagiaan, dan membawa kepada kita pada kemajuan. Karena itulah pahlawan yang sejati. Tapi pahlawan sejati itu kan tidak hanya penghargaan, tetapi pahlawan sejati itu adalah ketika kita mampu menciptakan kebaikan untuk semua orang. Oke, baik, terima kasih. Tadi ditambahi ya pertanyaan dari Pak Agung, tadi dijawab oleh Romo Beni. Pak Ahmad ingin menambahkan atau mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya, Pak Ahmad? Pertanyaan selanjutnya. Halo, Pak Ahmad. Halo, Pak Ahmad. Ya, silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Nah, Bu Esther, Pak Beni dan juga Pak Ahmad, saya juga ingin tahu. Mungkin Anda ini juga mempunyai contoh siapa pahlawan yang bisa disebut di tahun ini ya, Bu, atau di era-era sekarang ini. Kalau Bu Esther sendiri siapa, Bu? Pahlawan baru gitu. Kalau saya tidak membatasi pada harus generasi muda sebetulnya. Seperti ada tokoh di NTT yang memasyarakatkan sorghum, Ibu Maria kalau tidak salah namanya, Ibu Maria. Itu saya kira satu prestasi yang luar biasa gitu. Atau Ibu Sri Mumpuni, Tri Mumpuni yang menyediakan listrik untuk masyarakat. Ada satu organisasi di Indonesia, Asoka Foundation, itu isinya adalah ratusan pembaharu masyarakat di berbagai bidang. Jadi sangat banyak nama sebetulnya. Demikian. Oke, baik. Tadi siapa pahlawan baru menurut Bu Esther ya? Kalau menurut Pak Beni sendiri, Romo Beni, misalnya siapa? almarhum Gus Dur itu layak. Karena Gus Dur itu sebenarnya adalah bagaimana mampu membangun demokratisasi, dan kedua mampu mengembalikan kembali ideologi Pancasila itu menjadi ideologi untuk semua, sehingga perlindungan terhadap minoritas, bagaimana Gus Dur memberi jaminan konstitusi, itu bisa Gus Dur. Romo Mangun misalnya, dengan gerakan dia masyarakat bawah, bagaimana dia juga membangun inovatif kreatif dengan sekolah Mangunan, itu kan inspiratif gitu loh. Banyak pahlawan-pahlawan kita baik yang sudah meninggal maupun yang masih berkiprah, anak muda juga banyak. Misalnya mau tidak mau pahlawanku siapa? Misalnya Jojo bisa jadi pahlawan. Bagaimana spirit dia untuk terus bertanding, spirit membawa nama besar bangsa, itu kan pahlawan. Pahlawan dalam dunia bulu tangkis misalnya. Jadi pahlawan itu jangan dikategorikan, tetapi lebih kepada kriteria dia membawa manfaat bagi kesejahteraan bersama atau tidak. Oke, baik. Oke, kalau dari Pak Ahmad sendiri, menurut Pak Ahmad siapa pahlawan, Pak, yang bisa disebut pahlawan di akhir-akhir ini begitu? Maksudnya yang terbaru gitu ya? Iya, Pak. Menurut Anda? Saya tidak ingin menyebut nama ya, karena itu ada kriteria kalau itu pahlawan nasional ya. Kalau pahlawan dalam arti umum, orang yang memberikan sumbangan besar kepada masyarakat, itu ya penemu teknologi tadi itu. Mungkin namanya sebaiknya tidak saya sebut ya, karena itu. Tapi ada banyak anak muda yang tadi saya sebut menemukan teknologi-teknologi, menemukan ilmu, menemukan cara, metode dan lain sebagainya. Tapi saya ingin menambahkan ya tadi itu sebenarnya memang di samping pahlawan harus dilebarkan dalam skop tadi itu tantangan modern, ke belakang juga semestinya kita mendefinisikan kembali siapa saja yang berandil terhadap kemerdekaan ini. Selama ini kan orang-orang yang menonjol, orang-orang yang ada kaitan dengan kesultanan misalnya, atau orang-orang yang berkaitan dengan organisasi modern. Padahal banyak sekali orang-orang kampung yang ikut terlibat secara intensif dalam melawan penjajahan ya. Jadi kita seringkali melalaikan mereka. Saya kira kita perlu mengkaji kembali sejarah perjuangan kemerdekaan yang tidak hanya berhenti pada misalnya awal abad 20 atau berhenti pada orang yang ikut dalam perjuangan secara fisik atau orang yang punya kelas sosial yang terlihat seperti tadi itu bangsawan dan lain-lain. Saya kira kita mesti melebarkan kembali ke belakang
ya paling tidak mulai dari awal abad 19 karena penjajahan pemerintahan Hindia Belanda itu mulai dari Januari 1800. Jadi seharusnya kepahlawanan itu bisa kita tarik jauh ke sana. Misalnya Pangeran Diponegoro sudah menjadi pahlawan, tetapi beliau punya pendekar-pendekar dan komandan-komandan di tingkat kampung, di pesantren dan lain sebagainya yang selama ini belum kita gali. Sehingga dengan demikian kesadaran akan kebangsaan itu tertanam kembali dan punya basis yang kuat terhadap sekarang ini dan ke depan. Baik, terima kasih. Saya bisa nambahin ya. Boleh, sebenarnya Pak, dari idenya Mas Suedi itu menarik. Jadi pahlawan itu jangan hanya dibatasi dengan kriteria-kriteria yang seperti itu. Tapi juga banyak para pahlawan yang menyediakan logistik. Itu sebenarnya, terus kedua, para pahlawan juga seorang yang diplomat. Bagaimana mereka bisa membangun diplomasi sehingga kita merdeka, itu kan masih kurang. Tetapi juga ada pahlawan di masing-masing kampung kita itu ada yang secara punya peranan besar untuk menggerakkan untuk membebaskan kita dari penjajahan. Berarti tanpa kita sadari banyak jadi ya pahlawan, pahlawan, tapi jangan hanya pahlawan itu ya karena bangsawan, kemudian sudah punya posisi kedudukan, tetapi juga banyak pahlawan-pahlawan yang sebenarnya itu ada di setiap kota, di setiap kampung yang tidak pernah digali. Bahkan di sekeliling kita juga ya. Maka perlu rumusan pahlawan yang menurut saya jangan dibatasi. Tapi bagaimana kita mulai menggali, menemukan pahlawan-pahlawan itu yang dalam arti pahlawan yang ada di sekitar kita, di kampung kita, di kota kita, di wilayah kita itu punya sejarah. Maka pentingnya sejarah kampung kan di situ. Kita akan mengenal siapa orang-orang yang mampu menggerakkan kampung itu sehingga kampung itu memiliki kesadaran untuk bahwa kita melawan penjajahan itu. Baik. Nah, Bu Esther, Pak Ahmad dan juga Romo Beni ditahan terlebih dahulu ya Pak. Kita dengarkan kilas berita berikut ini. Pendengar, kami hadirkan kilas berita. Kilas Berita. Pendengar, pemerintah disebut tengah mengkaji berbagai usulan kebijakan untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19 pada masa libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan bahwa aturan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman gelombang ketiga. Untuk informasi lainnya pendengar dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id. Program yang sedang Anda dengarkan ini disiarkan Pro 3 RRI, Radio Berita Berjaringan Nasional dalam sesi Indonesia Menyapa Siang. Indonesia Menyapa. Ya baik Pak, Anda masih bersama kami pendengar dan kami masih hadirkan ya dialog Pro 3 Pahlawanku Inspirasiku. Nah Bu Esther, harapan kedepannya Bu, nanti kan tanggal 10 kita memperingati Hari Pahlawan Bu. Tetapi harapan kedepannya kepada semua masyarakat kita Bu apa di Hari Pahlawan nanti? Ya mungkin bukan hanya masyarakat ya, tetapi juga pemerintahan, birokrasi. Kok dalam hal ini kalau terkait dengan kepahlawanan tentu tim misalnya TP2GD ataupun TP2GP, lalu Direktorat tentang Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi serta masyarakat semua merumuskan kembali makna pahlawan dan bagaimana perumusan ini punya makna bukan hanya menokohkan atau memilih orang-orang yang dianggap pahlawan, tetapi bagaimana kita sendiri masing-masing dan tiap lembaga itu berjuang mengevaluasi diri sendiri, bagaimana bisa bermanfaat buat masyarakat luas, bagaimana bisa bermanfaat buat bangsa. Kata kepahlawanan sendiri itu bisa dilihat berdampak luas ya. Seringkali orang diangkat menjadi pahlawan atau dihargai, kemudian terjebak dalam penghargaan yang diterima. Jadi bagaimana penghargaan yang diterima pun penghormatan yang diterima itu bisa terus-menerus sepanjang hayat dijalani dengan baik. Siapapun yang telah menjadi pahlawan ataupun yang mendapatkan penghargaan dari masyarakat ya. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Jadi tidak merasa terbebani malahan ya Bu ya ketika mereka sudah mendapatkan reward gitu ya. Mereka harus terus berjuang dan konsisten. Baik, terima kasih Bu Esther. Nah, kalau dari Romo Beni sendiri, apa harapannya Pak? Jadi gini, kepahlawanan ini bukan dalam pengertian simbolik ya. Bukan berarti romantisme masa lalu, tidak.
kepahlawanan itu justru sekarang harus diaktualisasikan dalam tindakan nyata. Tindakan nyata apa? Misalnya sekarang kita menghadapi pandemi COVID. Ya. Jadi kalau kita misalnya disiplin mengikuti protokol kesehatan, ngambil jarak, tidak buat kegiatan, kerumunan, itu ya pahlawan. Karena di situ dia menyelamatkan jiwa manusia orang lain misalnya. Tetapi pahlawan juga harus mampu sekarang memiliki inspirasi bagaimana dia mampu mempercepat kemajuan, mempercepat bagaimana ekonomi itu bisa bertumbuh, mempercepat teknologi tepat guna untuk kesejahteraan. Jadi memang pahlawan ke depan dibutuhkan adalah sosok-sosok insan manusia yang mau mengubah situasi keadaan dan tidak mengeluh dan tidak menggerutu, tetapi punya spirit budaya tanding itu. Nah, budaya tanding itu apa? Yaitu kultur bahari itu. Nenek moyang kita kan pelaut. Ya. Nah, karena itu nenek moyang kita pelaut, maka mereka menghadapi arus, menghadapi rintangan, menghadapi badai, tapi mereka mampu. Jadi pahlawan ke depan itu adalah tidak minta fasilitas negara, ya, tidak minta istilahnya mendapatkan kemudahan-kemudahan, tetapi dia harus menciptakan sebuah inovasi-inovasi baru yang tadi itu. Banyak loh anak-anak muda pencipta robot, pencipta misalnya bagaimana pemasaran sehingga membantu orang-orang kecil. Tapi juga membangun solidaritas kemanusiaan lewat apa? Penggalangan dana-dana sosial untuk kesejahteraan masyarakat terpinggirkan. Ada juga pahlawan-pahlawan yang renov rumah-rumah ibadat dengan mengumpulkan koin misalnya. Itu kan pahlawan. Bagaimana secara kreatif inovatif anak-anak pun membangun sistem kesadaran bersama sehingga terciptanya solidaritas, kesetiakawanan dan kegotong royongan itu. Jadi pahlawan ke depan apa yang bisa mengaktualisasikan Pancasila dan bisa mengaktualisasikan Pancasila itu yaitu menciptakan kesejahteraan untuk masyarakatnya. Maka disitulah pahlawan. Jadi pahlawan itu harus ada di sanubari setiap manusia Indonesia yang mampu beri kontribusi bagi kesejahteraan bangsa dan negaranya. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Beni atau Romo Beni. Selanjutnya kita mendengar harapan dari narasumber kita. Pak Ahmad, halo. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama tentang pahlawan nasional ya, pahlawan yang diputuskan oleh pemerintah sebagai pahlawan secara resmi. Itu tadi kita memang perlu perubahan kapasitas dan kriteria pelebaran ya. Ke belakang itu hendaknya kita kembali membuka arsip keterlibatan masyarakat di paling bawah, di level paling bawah, mungkin sampai desa dan lain sebagainya. Karena selama ini kepahlawanan di era perjuangan kemerdekaan itu sangat sempit pengertiannya. Mereka yang terlibat secara fisik dan diketahui, misalnya mereka yang anggota tentara atau anggota sipil yang terlihat atau bahkan dari kalangan elit. Nah, saya kira kita masih punya kewajiban secara resmi kepada keluarga dan mereka yang terlibat sampai ke tingkat yang paling bawah untuk bisa diresmikan sebagai pahlawan. Mungkin tidak harus misalnya ada imbalan, tetapi penghargaan itu penting. Juga misalnya di tempat-tempat tertentu yang bersejarah itu dibangun semacam tanda bahwa disinilah ada pahlawan misalnya ya, seperti makam-makam dan lain sebagainya. Nah, ke depan ini kami berharap pahlawan dalam arti tadi itu, dalam arti formal, melibatkan yang lebih luas dari masyarakat, penemu atau penemu dalam pengertian yang sederhana sekalipun ya di masyarakat. Jadi penemu itu tidak harus levelnya teknologi tinggi. Teknologi tinggi malah biasanya dibiayai oleh pemerintah, tapi banyak masyarakat yang menemukan teknologi yang relatif simpel tapi memberikan pengaruh besar kepada masyarakat. Jadi kesejahteraan masyarakat dan solidaritas tadi yang disebut oleh Pak Beni dan Mbak Esther itu adalah unsur penting ya untuk memberikan spirit ke depan agar kita sejahtera bersama, bukan sejahtera masing-masing.
Oke, baik. Terima kasih, luar biasa sekali tadi pendengar ketiga narasumber kami telah berbincang terkait apa pahlawan dan juga siapa yang akan menjadi pahlawan ke depannya. Tanpa kita sadari mungkin kita sendiri juga pernah menjadi pahlawan untuk orang lain juga ya Bu ya, dan juga Pak Beni di siang hari ini. Baik Bu Esther, Pak Romo Beni dan juga Pak Ahmad, terima kasih sudah bergabung ke dalam dialog kita di sore hari ini Pak. Semoga nanti dengan adanya Hari Pahlawan tanggal 10 ya, jiwa-jiwa kita ini semakin tinggi ya. Oke, baik. Dan semoga tadi juga kita telah mengedukasi masyarakat untuk lebih bisa menghargai jasa para pahlawan kita. Oke, terima kasih Bu Esther telah hadir di studio. Terima kasih juga Romo Beni. Sehat selalu ya Romo ya. Sehat, salam baik, sehat dan juga juga. Pak Ahmad yang bergabung di Zoom meeting. Terima kasih Pak sudah bergabung. Sama-sama, terima kasih Romo Beni. Terima kasih Mas Ahmad. Baik. Salam jumpa. Iya, dan pendengar sebagai penutup ini saya punya quote ya, yaitu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Dan cara terbaik untuk berterima kasih pada para pahlawan adalah meneruskan perjuangan mereka dengan menjaga keutuhan bangsa. Terima kasih yang untuk Anda yang sudah bergabung tadi dalam dialog di siang hari ini, karena juga waktunya singkat, mungkin kita akan berjumpa di lain kesempatan ya. Pendengar terima kasih, dan inilah dialog Pahlawanku, Inspirasiku. Demikian dialog khusus Hari Pahlawan kali ini. Sampai bertemu pada sesi dialog berikutnya.